Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Sultan Madura, Haji Her, ya, yang dikenal Haji Her, pengusaha tembakau. Yang saya kenal adalah pengusaha tembakau, begitu kan? Ya, beda. Kalau ada orang yang mengatakan pengusaha tembakau sekaligus pengusaha rokok, begitu. Saya nggak tahu kalau pengusaha rokok nggak tahu, tapi kalau pengusaha tembakau saya tahu begitu kan. Karena tembakau-tembakau di desa-desa itu dibeli oleh Haji Her. Nah, sekarang Haji Her ini kabarnya diperiksa oleh KPK, ya. Yang saya baca di berbagai media sosial itu sebagai saksi, ya, di mana ada dugaan ya skandal mafia ya cukai rokok ini ada kerugian negara mencapai 45,5 miliar. Nah, yang kemudian ini dibidik oleh KPK dan kemudian jadi tersangka ya. Banyak orang yang kemudian mempertanyakan begitu kan dari asal usul ya kerugian negara dianggap kerugian negara 4,5 miliar itu. Yang menjadi tersangka itu kalau nggak salah ada berapa ya? Saya lupa ada 7 orang atau berapa begitu. Nah, Haji Her ini adalah posisinya diperiksa sebagai saksi. Ya, ditanyakan apakah kenal nggak dengan orang-orang yang kemudian sudah jadi tersangka ini. Nah, Haji Her mengatakan tidak kenal sedikit pun. Nah, banyak muncul narasi-narasi begitu kan. Apa peran yang kemudian kenapa KPK ini memanggil Haji Her? Apa ada kaitannya? Ini banyak muncul narasi-narasi di berbagai media sosial begitu. Nah, skandal mafia cukai rokok ilegal yang merugikan negara kabarnya 45,5 miliar itu terus dibongkar oleh KPK ya setelah menetapkan 7 orang tersangka pejabat bea cukai dan pihak dari swasta. Dan sekarang giliran pengusaha tembakau asal Madura ini, yakni Haji Her ini, dipanggil untuk diperiksa, ya, kabarnya sebagai saksi. Nah, pemeriksaan ini kata Haji Her santai-santai aja begitu kan. Nah, coba kita tonton dulu ya videonya, nampaknya ini menarik begitu kan. Ya, nampaknya ini menarik. Nanti kita ulas bersama-sama. Seperti ini. Paham. Oke. Jadi persoalan ini tidak paham nggak? Tidak, Pak. Apa? Ada undangan kemarin dan itu begitu nyampainya tanggal 1 kita terima tanggal 1 sore. Kayak gitu aja. Jadi inisiatif sendiri saya datang. Apa ada undangan kembali? Ya, Berarti konfirmasi soal kasus bea cukai itu ya Pak Haji? katanya iya. Udah ada janjian sama penyidik juga Pak Haji? Nah, enggak, saya datang. Nah, itulah apa yang kemudian disampaikan Haji Her. Dia memang dipanggil begitu kan ya, karena panggilnya itu agak malam ya, kemudian ada undangan Haji Her ini ya berkres lah begitu kan dengan undangan itu, akhirnya tidak datang begitu. Nah, Haji Her ini datang inisiatif dirinya ya karena ini sebagai bentuk bahwa menghormati proses hukum yang ada. Mungkin Haji Her ini mungkin akan dipanggil kembali nantinya begitu kan ya. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan berkaitan dengan orang-orang yang kemudian diduga ya yang sudah ditetapkan jadi tersangka begitu kan ya, entah ini nanti sebagai saksi atau apa begitu kan. Nah, Haji Her ini tiba di gedung Merah Putih begitu kan, kalau nggak salah jam 1-an begitu kan ya, dan langsung diarahkan ke ruang pemeriksaan dan mengaku hadir atas inisiatif sendiri ya karena surat panggilan baru diterima mendadak. Nah, saya berpikir bahwa kalau toh pada hakikatnya banyak orang yang mempertanyakan bahwa Haji Her diperiksa KPK ya seperti ini begitu kan kronologisnya begitu. Nah, banyak yang kemudian kita lihat Haji Her ini kan banyak yang dibantu oleh Haji Her, termasuk ya para janda, para duafa, para miskin begitu kan. Bahkan dapur MBG-nya kabarnya menyelipkan uang 50.000 ya kepada orang-orang yang diberikan makan bergizi gratis. Dan saya kira tembakau di Madura termasuk di wilayah Pamekasan ya juga dibeli oleh Haji Her. Ya, ini merupakan ada simbiosis lah begitu kan ya antara petani dengan pengusaha tembakau. Tapi kita lihat saja bahwa persoalan ini kan hanya persoalan soal soal ditetapkan tersangka 7 orang tersangka begitu kan dari bea cukai yang kemudian dianggap
merugikan, dugaannya merugikan uang 4,5 miliar. Apa kaitannya dengan Haji Her? Dan itu yang banyak mempertanyakan itu begitu kan. Nah, kalau toh sebuah video yang kemudian beredar hari ini ada kaitannya, wah, wallahu alam begitu kan. Karena ada beberapa video yang kemudian beredar, tidak tahu ini dari mana, tapi yang jelas orang-orang mempertanyakan itu begitu kan. Coba kita dengarkan seperti ini. Punya Haji Her semua, saya ikut ke rumahnya Haji Her. Saya Haji Her sudah berapa tahun jual rokok sampean. Sebenarnya dikasih hadiah, kok saya didatangin cukai. Katanya Haji Her sudah, pihak cukai sudah dibayar semua oleh Haji Her. Makanya saya berani jual punya Haji Her. Video kasih ke Haji Her. Keadaannya Haji Her sudah bayar pihak cukai semua ini. Kayak si Subi, Haji Her semuanya bayar ke sana. Jadi aman, saya jual di sini aman. Makanya saya berani jual. Rakyat biasa, tetap kalau gue bilang. Coba kita analisis begitu kan ya. Dia mengatakan bahwa ini bea cukai sudah dibayar oleh Haji Her. Terus kemudian saya datang ke rumah Haji Her. Nah, ini mungkin ya karena ini ibu-ibu begitu kan ya di masyarakat begitu kan, apalagi daerah-daerah tertentu begitu, mungkin saya melihat ya, menangkap dari apa yang disampaikan ibu-ibu ini begitu kan ya, Haji Her itu membayar pajak ke bea cukai. Nah, lebih tepatnya kurang seperti itu. Saya tidak membela siapa-siapa, tapi pernyataan ibu mungkin ya salah menangkap ya, menangkap pernyataan-pernyataan dari Haji Her atau siapa begitu, bahwa semua rokok yang kemudian resmi ya, yang kemudian legal begitu, membayar pajak ya ke negara, termasuk ya ke negara lewat bea cukai itu begitu kan. Nah, ini kan berbeda bea cukai si A, si B dan si C begitu kan, tergantung dari kualitas rokoknya sendiri begitu. Semua yang legal itu pasti bayar pajak. Mungkin salah satunya mungkin salah tangkap atau bagaimana, atau saya yang kurang paham terhadap apa yang kemudian disampaikan oleh ibu ini begitu kan. Sehingga wajar kalau Haji Her ini dipanggil oleh KPK mungkin melihat video-video seperti ini. Ini harus dibantah dan diklarifikasi oleh Haji Her sendiri. Kenapa? Karena kalau tidak dibantah dia akan menjadi spekulasi. Tapi menurut saya begitu kan ya, rokok ilegal itu sudah bayar ke bea cukai, yakni kepada negara begitu kan ya, bukan dia tidak mengatakan suap dalam buku ini, dalam pernyataan ibu ini begitu kan ya, tidak menyatakan suap, dia menyatakan sudah bayar ke bea cukai. Artinya apa? Artinya rokok itu adalah legal begitu kan, bukan ilegal. Tapi legal, bayar pajak ke negara ya lewat bea cukai. Nah, ini yang kemudian muncul narasi-narasi di berbagai media sosial begitu kan. Kok bisa-bisanya orang-orang itu sekarang ini ada kaitannya, menganggap bahwa ada kaitannya dengan Haji Her. Ada apa begitu kan? Jadi salah satunya banyak yang kemudian mempertanyakan itu begitu, karena Haji Her ini dikenal orang baik di Madura, terus kemudian banyak membantu tetangganya, membantu saudara-saudara kita begitu kan. Nah, Haji Her Sultan Madura yang viral selipkan uang di menu BMBG ya, bisnis ya tembakau hingga bangun 1000 rumah. Nah, yang saya tahu ini kan memang pengusaha tembakau begitu kan ya. Nggak tahu kalau produksi rokok seperti apa, saya nggak tahu karena saya tidak merokok begitu. Jadi orang-orang pasti melihat di media sosial sekarang ini banyak yang kemudian ramai soal Haji Her ini begitu kan ya. Soal bagaimana duduk perkaranya, ada apa di balik ini semua begitu kan ya. Karena ini kan tidak ada kaitannya sebenarnya dengan Haji Her begitu. Kenapa Haji Her dipanggil oleh KPK begitu kan? Ini duduk perkara suap cukai ya, bea cukai rokok ilegal yang bikin Sultan Madura ya, Haji Her diperiksa KPK begitu. Padahal ya sisi awalnya begitu kan, duduk perkaranya itu adalah ada ada pejabat ya, anggota bea cukai begitu, pejabat bea cukai dan pihak swasta ya, yang kemudian ditangkap oleh KPK begitu. Ada 7 orang yang ditetapkan tersangka karena dianggap merugikan 45,5 miliar ya, ini artinya soal rokok ilegal pastinya begitu kan. Nah, saya kira bahwa ya ini mungkin ya sewaktu-waktu Haji Her akan dipanggil kembali oleh KPK begitu kan. Kalau ini kalau ini hanya dijadikan sebagai saksi nggak ada masalah begitu. Nah, Ketua KPK Setio Budianto ini mengkonfirmasi bahwa Haji Her tidak hadir ya dalam panggilan pertama.
Pernyataan ini sempat dibantah oleh Ketua Yayasan Haji Her, ya Peduli Indonesia, Muhammad Taufik, yang menilai bahwa kabar tersebut keliru dan merugikan nama baik bosnya. Jadi artinya apa? Artinya undangan itu ya nyampenya itu kabarnya malam, ya terus kemudian barengan dengan acara. Nah itu tidak bisa Haji Her kemudian datang begitu kan dengan panggilan itu begitu, dan pada akhirnya datang sendiri dengan inisiatif diri sendiri begitu. Nah, kasus bea cukai rokok ilegal ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT ya awal Februari 2006 yang mengungkapkan bahwa praktek manipulasi penerimaan negara Direktorat Jenderal Bea Cukai atau BC begitu kan ya. Dan modus utamanya ya pelaku adalah menyalahgunakan pita cukai, membeli pita yang bertarif rendah untuk rokok buatan tangan, lalu memperkenalkan pada rokok-rokok produksi ya, mesin yang seharusnya dikenai tarif jauh lebih tinggi. Nah, ini kan permainan permainan produksi sebenarnya begitu kan ya, produksi sebenarnya. Nah, dengan cara ini maka pengusaha rokok menekan biaya produksi, sementara negara kehilangan potensi penerimaan cukai dalam jumlah besar. Ini yang kemudian menjadi spekulasi sekarang ini begitu kan, dan bahkan ini orang-orangnya sudah ditangkap sebenarnya ini nggak ada kaitannya dengan Haji Her itu tadi begitu. Maka kenapa sih negara ini kalau ada orang yang pengusaha terus banyak begitu kan, lancar, pasti diincar oleh pajaknya begitu. Tapi ketika susah apakah dia membantu begitu? Ini kan pada akhirnya kan orang-orang berspekulasi itu, tapi kan negara mengatur kita begitu kan ya. Negara ini mengatur kita bagaimana caranya kita itu adalah bayar pajak begitu. Caranya bayar pajak dengan baik ya. Ini kan pada akhirnya kan menurut saya bukan soal rokok ilegal lagi begitu kan, tapi ada keterlibatan ya pejabat bea cukai yang kemudian seolah-olah penggunaan pita itu begitu kan ya, baik dari buatan tangan dengan buatan mesin begitu kan, itu kan berbeda bea cukainya. Justru ini dibolak-balik begitu kan ya, dan pada akhirnya ditangkaplah oleh KPK ya ditangkaplah dan dijadikan tersangka begitu kan, dengan bukti-bukti yang ada dianggap merugikan 45,5 miliar. Wih, kan ngeri pada akhirnya bos. Jadi saya garis bawahi sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Haji Her begitu. Ini nggak tahu tiba-tiba kok dipanggil ada apa begitu. Kalau toh dijadikan sebagai saksi ya nggak ada masalah begitu. Seperti kasus Kota Haji begitu kan ya, yang kemudian banyak orang-orang yang dipanggil begitu kan ya, apalagi travel yang lain dipanggil betul, walaupun tidak ada kaitannya dengan itu. Mungkin dipertanyakan apakah sama dengan seperti itu, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hot dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.